Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali hadir menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Ansor, Jalan Arjuna Raya Komplek BSK, Kayu Ringin, Bekasi, Jawa Barat. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini pemirsa menarik, apa yang menjadi dekat dengan keseharian kita, yaitu fitnah. Mungkin di antara kita pernah mendapatkan atau mengalami fitnah tersebut, baik itu di kantor, di pekerjaan kita, atau bahkan saudara kita sendiri. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, kejamnya fitnah dan bagaimana mengatasinya. Kan nanti kita akan kaji bersama guru-guru kita yang sudah hadir dengan kita. Ada Ustadz Kokolim dan juga Ustadz Zaki Mirza. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Hayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal hadratul mukarramin. Yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, segenap tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Ansor. Mungkin satu persatu namanya tidak Kokolim sebutkan, baik aparatur pemerintahan dan wabil khusus yang kita muliakan guru kita bersama, sahabat Kokolim Al-Mukarram Ustadz Haji Zaki Mirza, mata'allah fi kulli hayatihim, dan presenter kita Ustadz atau Cak Muhammad Sofyan, beserta pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah dicintai dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, ni hauma, alhamdulillah. Ketika kita berbicara atau membahas tentang kejamnya fitnah dan bagaimana cara menyikapinya, pertama yang harus kita ketahui makna itu fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab memiliki arti dasar yang berkaitan dengan ujian atau cobaan. Dari kalimat fatana memiliki makna yang beraneka ragam, tergantung konteksnya. Ada yang mengatakan, ada bisa dikatakan juga tergiur dengan godaan, tergoda dengan suatu yang tergiur dengan suatu godaan, penyiksaan, pembunuhan, kekerasan, kegelisahan, kekacauan, syirik, ya ayah bunda ya, dan sebagainya. Tergantung konteksnya. Lalu di mana kejamnya ayah bunda? Di mana kejamnya? Satu, di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan kejamnya fitnah itu ada di dua ayat. Satu pada ayat 191. Di sana Allah jelaskan waqtuluhum min haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Setelah itu ada kalimat wal fitnatu asyaddu minal qatli. Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada membunuh.
Nah, di dalam surat yang sama Al-Baqarah pada ayat 217 Allah jelaskan lagi, ayah bunda, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi min akbar. Kalimat berikutnya wal fitnatu akbaru minal qatli, bahwa fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Nauzu. Ayah bunda, pada zaman sekarang ini ada 10 fitnah di zaman sekarang ini ayah bunda, yang kalau kita lihat sangat miris hati kita. Ini kira-kira ayah bunda mau tahu nggak? Mau tahu apa tidak? Bunda, mau tahu aja, mau tahu banget. Kata anak kecil cius. Nah. Ayah bunda, satu ya ayah bunda ya. Gelar semakin tinggi, tetapi akal sehat semakin rendah. Betul apa tidak? Ayah, kalau naik gedung yang tinggi, lihat ke bawah semakin takut nggak? Bunda, pernah naik pesawat? Tak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Ya bu ya. Bunda kalau naik pesawat semakin tinggi, lihat ke bawah semakin takut nggak? Seyogyanya manusia itu semakin tinggi karirnya, semakin tinggi gelarnya, ilmunya, jabatannya, seharusnya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat zaman sekarang ini. Yang kedua, traveling kemana-mana, bahkan keliling dunia, tapi tak kenal sama tetangganya sendiri. Betul nggak ayah bunda? Betul apa tidak? Bunda jawab, betul apa tidak? Jangan senyum-senyum doang bunda. Ini yang senyum-senyum jangan ngerasa nih. Oke, yang ketiga apa? Kita singkat ayah bunda ya. Yang ketiga, berpenghasilan semakin tinggi dan meningkat, tetapi ketenteraman jiwa semakin berkurang. Ayah bunda, Koko masih ingat dulu waktu Koko masih sipit. Maaf, ini sekarang juga masih sipit ayah bunda ya. Ini burung pipit di pulau-pulau, Koko lim sipit katanya mirip andilau. Hanya. Maksudnya ketika Koko dulu masih kecil, itu orang-orang kaya ayah bunda bisa dihitung dengan jari ayah. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang susah. Orang tua kita dulu sebelum zaman sosial media ayah sekarang ini, itu orang tua kita sederhana, susah, tapi rumah tangganya bahagia, hatinya tentram. Betul apa tidak? Yang keempat, pengobatan semakin canggih, tetapi kualitas kesehatan semakin memburuk. Dulu nggak ada yang namanya COVID, betul pak? Ayah, nggak ada namanya flu burung, nggak adanya nama flu Singapura. Oke, nggak kita bahas. Yang kelima, ini penting nih ayah bunda 5 nih pak ya. Ayah bunda penting nih, ingatkan baik-baik bunda ya. Ini renungan buat kita, lebih khusus buat anak-anak muda sekarang ini. Semakin banyak teman di dunia maya, tetapi tak punya teman sejati di dunia nyata. Merasa apa enggak? Lihat zaman sekarang ini ayah bunda, anak-anak kita ini ayah bunda sibuk mencari followers, pengikut sosmed yang banyak. Dengan berbagai macam cara buat sensasi. Sampai-sampai kadang-kadang joget-joget di pinggir jalan, teriak-teriak yang enggak jelas. Kadang-kadang live sampai menjelang subuh. Betul apa tidak bunda? Fitnah terjadi zaman sekarang ini. Yang keenam, jam tangan semakin mahal, tapi nggak pernah tepat waktu. Ayo ayah, ngerasa ya? Ya. Sampai jam tangan mahalnya dibilang jam karet. Ya bunda ya? Pak, yang punya jam tangan tepat waktu ya pak ya? Terutama jam tangan mahal pak. Yang ketujuh, ayah bunda. Yang ketujuh, ayah bunda.
Ilmu semakin tersebar, tetapi adab dan akhlak semakin lenyap. Ayah bunda, lihat sekarang sekolah-sekolah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan, bahkan majelis ada di mana-mana, tapi akhlak semakin merosot. Betul apa tidak? Yang kedelapan, ayah bunda. Yang kedelapan ya Pak, berapa nih Pak? Yang kedelapan. Ayah bunda, semakin belajar semakin mudah, tetapi guru semakin tidak dihargai. Kok mau tanya nih, di sini ada guru nggak? Betul nggak Bu Guru? Masya Allah. Zaman dulu Pak, ayah, kita waktu masuk sekolah Pak, nggak ada yang namanya murid berani pelototin gurunya Pak. Sekarang jangan pelototin guru, diajak duel Bu. Nauzubillah. Yang kesembilan, sekarang ayah bunda, informasi teknologi semakin canggih, tetapi fitnah aib semakin tersebar. Dan yang ke-10, sibuk bikin pertemuan dan perjanjian untuk ketemu, tetapi pas saat ketemu sibuk main handphone. Ayo, rasa apa tidak? Ayah bunda, karena kau lihat Cak Sofyan sudah berdiri, wallahu a'lam bishawab, nanti kita bahas lagi ya. Nah, Cak Sofyan sudah berdiri, Koko harus duduk. Sekarang angkat tangan semuanya. Nah, dibalikin. Dadah. Mau aja ibu-ibu dikerjain ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Kokolim yang telah memaparkan bagaimana bahaya dan kejamnya sebuah fitnah itu. Udah Bu ya, angkat tangannya ya. Ada 10, namun kalau kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari nampaknya lebih dari 10. Banyak sekali fitnah-fitnah yang kita rasakan. Apalagi kita yang terfitnah. Rasanya sakit sekali ketika kita merasa difitnah oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Nah, lalu bagaimana? Pertanyaannya adalah ketika kita mendapatkan fitnah tersebut, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita marah ataukah kita membalas fitnah tersebut atau mendiamkan saja? Nah, insya Allah ini akan dibahas selengkapnya oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Tadi guru kita Kokolim telah membahas bagaimana beribu banyak, ada 10 bahkan lebih macam-macam fitnah. Lantas pertanyaannya, bagaimana ketika kita mendapatkan fitnah, sikap kita, akhlak kita, khususnya seorang muslim? Ustadz Zaki Mirza akan menjelaskan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Hayya. Oh jangan, punya Kokolim. Itu coupling orang Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal islama ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa yang tadi baru kita baca bareng. Bapak Ibu masih ingat nggak tuh doanya Nabi siapa? Nabi Yunus, bukan Yusuf ya. Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan hiu. Untung hiu. Coba kalau jawabnya ikan lumba-lumba. Ditelan sama ikan paus. Kenapa kok ini doa yang dibaca? Ntar kita mau bahas terkait dengan tema. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang kami muliakan, para kiai, para alim ulama, para guru, para ustadz dan ustadzah, wabil khusus gurunda kita semua, sahabat kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kokolim. Hayya. Ini lama-lama saya ganti baju kayak ini Bu. Kita doain beliau sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat.
Kalau beliau namanya Kokolim, ibu tahu nggak nama istri beliau siapa? Cicilim. Saya izin turun ya. Ya Allah, ini baru belum sampai bawah udah bawa minyak angin nih. Kalau sebelah sono enak wangi parfum ya. Geser kemari. Juga ada Al-Ustadz Sofyan, kita doakan juga sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Saya dengan beliau satu alumni dulu tahun 2005 ya. Ibu mungkin masih ingat acaranya ya di TV sebelah. Ntar salah sebut lagi saya ya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan beliau setelah nggak ketemu kira-kira 9 rembulan Bu. Wow, lama ya. Baik, jadi karena satu alumni beliau punya yel-yel, saya juga punya yel-yel ya. Kalau tadi beliau manggil ayahanda bunda, jawabnya labbaik. Kalau saya panggil bu, ibu jawabnya yes, oke? Bu, bu, Pak. Romannya kurang jantan kalau jawabnya yes ya. Coba, ini maaf Pak kalau ntar ada hujan lokal, maaf ya Pak ya. Kalau ibu-ibu jawabnya yes, bapak-bapak saya panggil Pak jawabnya jos. Siapa? Oke, lagi dari ibu-ibu. Bu, bu, Pak. Astagfirullahaladzim. Kayaknya yang begini bener-bener jos ini. Jadi berbicara tentang fitnah, saya rasa apa yang disampaikan Kokolim tadi secara pointers sudah mencakup dan mudah-mudahan itu jadi ilmu yang bermanfaat ya, ilmu dari guru kita diamalkan insya Allah berkah dunia akhirat. Fitnah itu udah keseharian kita banget, bener nggak? Gara-gara fitnah tetangga sama tetangga berantem, nggak negor-negor, saudara sama saudara sama, berselisih nggak selesai-selesai. Gara-gara apa tadi? Fitnah. Makanya ibu jangan cepet-cepet ditelan kalau ada berita yang ibu belum tabayun. Tabayun itu bahasa Arab, artinya klarifikasi, duduk bareng, dengerin langsung dari sumber yang terpercaya. Contoh, ada emak-emak lagi masak di dapur, motong bawang, motong ayam segala macam. Bestinya datang. Tahu besti? Kan kalau besti nggak usah kudu lewat pintu depan. Lewat mana? Paham banget lewat dapur. Tahu banget Pak lewat dapur katanya Pak. Itu besti datang lewat dapur. Ibu lagi motong-motong sayur. Temennya nih besti kompor cawang. Ibu sumbu pendek. Yang atuh ngomporin, yang ini cepat meledug. Apa kata bestinya ibu? Ya Allah, Bu Haji. Perempuan Pak. Ngomong belum udah monyong duluan. Bu Haji, tahu nggak Bu Haji? Kenapa? Lagi megang pisau. Bu Haji, suami Bu Haji, saya lihat di pengkolan, lagi boncengin perempuan. Orang mah istighfar dulu, betul nggak? Ambil napas dulu, minum air putih dulu, makan dulu. Tidur kelamaan ya. Ambil napas istighfar. Astagfirullahalazim. Ini ibu kan sumbunya pendek. Disundut, Bu, suaminya di pengkolan, boncengin perempuan. Ya Allah, tuh dasar langsung diangkat. Lewat pintu dapur, mana laki gua? Dikejar-kejar, lagi ngejar-ngejar, itu golok pisau diangkat-angkat. Dia baru ingat, ya Allah, kan laki gua tukang ojek. Pindah lagi Bu, yes dong.
Kita pakai punya kokolim ya. Ayahanda bunda. Giran saya. Bu. Pak. Saya nggak panggil lagi yang begini bener. Ternyata suaminya siapa bu? Kang ojek. Oke. Fitnah itu pasti ada. Karena ada satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Dalam diri kita ini sebenarnya ada 4 mutiara yang Allah titip. Jawahir itu jamak min jauharah, mutiara. Ada 4, kita nggak bahas semua nih, ntar kelar maghrib bahas semua nih. Satu di antaranya adalah al-amalus saleh. Mutiara yang Allah titip itu adalah tabungan amal kebaikan kita. Sholat fardu, sholat duha, tahajud, umroh, haji. Ada pahalanya nggak? Hati-hati. Itu semua pahala bisa hilang, menguap, raib, entah kemana, terbang bersama angin. Cuma gara-gara apa? Al-ghibah wal fitnah tuzilul amal saleh. Gara-gara gibah, gara-gara fitnah, semua tabungan pahala ibu hilang. Paham? Manggut-manggut paham apa terpesona melihat kokolim ini? Hati-hati, oke? Bagaimana kita menyikapinya? Dengan akhlak. Akhlaknya ada 3. Akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Apal nggak nih? Akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul hasanah artinya baik. Karimah artinya mulia. Azimah artinya agung. Akhlak yang agung tuh akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa itu akhlakul hasanah? Ibu difitnah, digibah, dimaki, keep silent. Diem, please. Santai aja, istighfar, tapi jangan ngegremet dalam hati. Istighfar sih istighfar. Astagfirullahaladzim dalam hati. Ntar ya, di pengkolan gue tungguin lo ya. Itu akhlakul hasanah, difitnah diem, nggak usah balas, nggak usah komen di status. Paham? Hati-hati jangan jadi netizen yang minal julitin wal kepoin wal nyinyirin. Karena maha benar netizen dengan segala komennya. Udah diem, itu namanya akhlakul hasanah. Ada akhlak yang mulia namanya akhlakul karimah. Doain. Jangan cuma diem, tapi diapain? Apa doanya? Tadi doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ibu pernah difitnah sama orang, contoh sama mantan. Cie. Mantan terindah. Kan kita gedek difitnah ya. Paham? 4. Ini tahapan orang kesel, ada gedek, ada 4 bu. Kalau udah 4 tuh kebangetan gedek. Ketemu mantan kita kesel, udah gak usah ribet-ribet baca nih doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus masih gak hilang Ustadz keselnya. Pelan-pelan dia makin dekat, ibu tatap wajahnya, ibu senyum, ibu baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Loh kok baca ayat kursi? Karena mantan sama dengan setan Ustadz. Ibu ya, akhlakul karimah. Yang ketiga akhlakul azimah. Enggak cuman didiemin, tapi itu orang yang fitnah kita doain. Kalau akhlakul azimah, kita tentengin hadiah. Masya Allah. Saya sambil naik dulu ya. Akhlakul hasanah ngediemin, akhlakul karimah didoain, akhlakul azimah dibawain hadiah. Itu akhlak yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Zaki Mirza yang telah memaparkan tausiahnya di segmen kedua ini. Akhlakul, masih ingat Bu? Akhlakul hasanah, karimah, dan juga akhlakul azimah. Nah,
Di segmen berikut kita buka sesi tanya jawab segmen 3, 4, dan 5. Silakan para ibu-ibu dan juga bapak langsung minta curhat atau mungkin sekaligus bertanya kepada guru-guru kita. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya kayaknya korban fitnah semua ini kayaknya. Baik, nanti insya Allah akan bersama guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Kembali lagi di Damai Indonesiaku. Nah, kita ada 3 segmen untuk tanya jawab maupun mungkin curhat para jamaah yang ingin memberikan curhatan atau pertanyaan kepada guru-guru kita berkaitan dengan tema kita yang mungkin sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu tentang fitnah. Bagaimana sebuah fitnah ini sangat kejam menghinggapi kita di kehidupan keseharian kita. Nah, di segmen ini Kokolim kami persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan jamaah, bertanya langsung. Silakan Kokolim untuk bisa langsung turun ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya bertanya dulu ya. Ya, silakan Koko. Silakan ayah. Nama saya Nur Syahid Ahmad, jamaah Masjid Al-Ansor, BK ABSK, Bumi Satria Kencana. Masya Allah, nama yang indah ya Bu ya. Iya. Yang saya ingin curhatkan atau tanyakan itu adalah saya sebagai profesi perencana. Jadi banyak perencana-perencana itu kan kalau desain-desain itu kan kadang-kadang menerima fitnah-fitnah. Wah, ini jiplak ini dan sebagainya ya. Padahal kan kalau namanya perencana itu kan harus ada referensi-referensi. Ya, apakah dari buku-buku, apakah dari ya apa yang kita bisa lihat sekarang bisa di googling dan sebagainya. Di antaranya merencanakan masjid. Wah, ini kok kayak kelenteng misalnya gitu ya. Ini ya. Pak, mungkin bisa didekatkan lagi mic-nya Pak. Nah, ya. mungkin bisa langsung turun juga, langsung dekat dengan jamaah biar bisa audionya bisa lebih keras lagi, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya sebagai perencana itu banyak kadang-kadang menerima fitnah-fitnah ya. Di antaranya kalau desain itu kadang-kadang kan kita membuat spesifikasi, spek itu ya. Kemudian banyak juga supplier-supplier yang kita kadang-kadang difitnah, nerima ini, nerima itu dan sebagainya. Masya Allah ya. Ya, kemudian misalnya ini saya juga merencanakan suatu pabrik bir misalnya ya. Ini juga mendapatkan fitnah juga karena ini menurut agama kita kan termasuk matsmumah. Jadi termasuk yang akhlak tercela karena kalau membuat apa namanya pabrik itu kan termasuk yang subhat lah ya. Ya, subhat. Baik Pak. Nah ini, kemudian tapi akhirnya yang terakhirnya kita desainkan juga masjid sampai berkelakar direkturnya ini masjidnya namanya biasanya kalau masjid itu kan pakai al ya, al-mutak. Bisa langsung ke pertanyaannya Pak biar ya. Lebih singkat. Jadi jadi pertanyaannya bagaimana caranya untuk menangkis hal-hal semacam itu, fitnah-fitnah itu. Terima kasih. Sisi Pak, sisi. Masya Allah. Baik dulu ya Pak Haji Ayahanda, Bapak atau Ayah Haji Nur Syahid. Koko jawab ya Ayah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Ayah kuat dengan cobaan-cobaan yang Ayah hadapi sebagai profesi Ayah sebagai perencana. Perencana itu Masya Allah ya, pekerjaan yang sangat mulia Ayah Bunda. Nah begini, Ayah Bunda. Nah, yang harus kita ketahui dan betul-betul kita pahami bahwa sekarang ini kita sedang berada dalam sekolah kehidupan. Ya Bunda ya. Sekolah kehidupan itu berbeda sama sekolah formal. Kalau sekolah formal SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, kita dikasih pelajaran dulu baru dikasih ujian. Betul apa tidak Ayah Bunda? Nih Ayah Bunda nih kalau sekolah nih ujian dulu apa pelajaran dulu? Coba belum belajar dikasih ujian Pak, bisa botak kepala kita Ayah Bunda. Ya, pusing. Itu sekolah formal. Tapi Ayah, kalau sekolah kehidupan dikasih ujian terlebih dahulu biar kita dapat sebuah pelajaran. Jadi ketika kita diuji Ayah, anak sekolah itu ketika diuji, lulus dari ujiannya naik tingkat. Kelas 1, naik kelas 2, kalau tak lulus ujiannya state.
Allah di balik hikmah yang ujian yang ayah hadapi, Allah hendak mengangkat derajat ayahanda. Ada sebuah pesan yang sangat menarik dari ulama ayah bunda. Jangan kau letakkan kebahagiaan dirimu pada ucapan, jangan kau letakkan kebahagiaan dirimu pada ucapan orang lain. Ya ayah bunda ya, jangan jadikan ucapan orang lain itu membebani pikiranmu. Jangan kau letakkan kebahagiaanmu pada mulut orang lain ayah bunda. Jadi kalau kita berbuat kebaikan itu ayah, kita harus jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuat kebaikan bukan hanya difitnah, dilempar kotoran onta, diasingkan dari kampung halaman kelahiran beliau, dilempar pakai batu, berdarah fisik beliau. Tapi hebatnya baginda Nabi Muhammad, walaupun fisiknya berdarah, hati beliau tidak pernah berdarah. Kenapa orang sekarang ketika menebar kebaikan fisik belum berdarah, tapi hatinya sudah berdarah? Cemen layau. Kadang-kadang betul ayah bunda, kita ini sama Nabi Muhammad, begitu kau teliti pak, betul-betul memang beda sedikit. Baginda Nabi Muhammad sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Nabi Muhammad sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nah ngaku ya bu ya. Nabi Muhammad sedikit makan, kita sedikit-sedikit lihat tuh makanan di mana-mana. Baginda Nabi Muhammad sedikit-sedikit bersedekah, kita sedikit. Nabi Muhammad sedikit-sedikit memberikan maaf, kita sedikit memberikan maaf. Ternyata kita sama Nabi Muhammad memang cuma beda sedikit. Mudah-mudahan sedikit kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Makanya perbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sholawat yang paling singkat dan padat itu kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Yang penting ada sholli wa sallim, sepaket. Dalilnya mana? Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu alaihi wasallimu taslima. Sholli wa sallim. Ayah bunda, ayah bunda. Makanya ayah bunda, ayah, koko mau tanya dulu nih, ayah, nih ayah semua nih, ayah, mau masuk surga apa tidak? Mau. Bunda jangan jawab. Yang ditanya cuma ayah-ayah, ya. Ustaz Zaki Mirza, Cak Sofyan, koko ini kalau masalah bertanya masuk surga tak pernah tanya kepada bunda-bunda. Kenapa? Bunda-bunda yang hadir karena sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi koko nyampe di sini, koko Lim tak salah tengok. Koko tengok bunda-bunda wajahnya semuanya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Insya Allah calon penghuni surga. Amin, amin. Ayah bunda kalau mau masuk surga, ingat ayah bunda ya. Dalam surat Ali Imran ayat 33, 133 Allah sudah jelaskan sorga itu uiddat lil muttaqin. Bahwa sorga itu Allah ciptakan, Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ciri-cirinya satu, yunfikuna fis sarra wad dara, dia tetap sedekah membantu agama Allah, mau kondisi lapang, sempit, susah, senang tetap sedekah. Lalu yang kedua, wal qaziminal ghaiz. Ya Pak ya, dia bisa menahan amarahnya ayah bunda. Jadi ketika dia difitnah, dicaci maki, tahan. Ya ayah bunda ya. Kata Ustaz Zaki Mirza dibaca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bisa baca juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau habis sholat, bawa dalam sholat mah, ketika di ujung tahiyat ada amalan boleh dibaca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Perbanyak baca ayah. Baik Koko, sepertinya ada bunda yang sudah siap dengan pertanyaan. Sabar ayah ya. Silakan bergantian. Sekarang ayah tadi bertanya nih. Ini. Bertanya, sekarang Koko yang mau bertanya nih. Bapak sudah, Koko pengen tanya kepada ibu-ibu. Yang bisa menjawab Koko kasih hadiah umroh cuma-cuma. Ya, cuma
dari rumah ke Halim Perdana Kusuma. namanya umroh Halimah, Halim ke rumah. Nah, aku mau tanya dulu nih kepada, kayaknya ada ibu nih, kuning apa coklat nih? Mirip ya. Kalau coklat good morning selamat pagi, baju kuning belum mandi. Nah, enggak, good morning selamat pagi, baju kuning banyak rezeki. Kau mau tanya kepada bunda nih, bunda nih. Nah, bunda ini pengen tanya nih. Boleh kasih mic-nya, Bu? Bunda, pinjam bunda. Boleh berdiri? Bunda, oke. Bunda mau tanya, dari mana hendak kemana, dari sini hendak ke sana. Bolehkah koko bertanya, bunda ini siapa sih namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Analata, saya dari Tangerang, Koko. Oh, jadi namanya Bunda Analata. Ya. Tinggalnya di Tangerang. Tangerang. Yakin tinggal Tangerang, yakin ya? Ya. Bukan tinggal di rumah. Ya. Kan tinggal bisa di rumah, apartemen, hotel, penginapan ya Bu ya. Itu alamatnya, Ya. alamatnya Tangerang. Mohon maaf, Bunda Ana sudah berumah tangga? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Karena kalau tanya rumah tangga Bu, maaf ya Bu ya, biasanya banyak fitnah-fitnah, ujian ayah Bunda. Oke, coba Bunda. Nggak mau tanya Bunda. Silakan Bunda. Pertanyaannya apa? Saya mau bertanya kok, apakah duit itu bisa menjadi fitnah dalam rumah tangga? Betul ya Bunda ya? Pasti Bunda? Iya. Oh pasti, oke. Udah itu aja? Itu saja kok. Dan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga karena duit itu, kira-kira kita sebagai istri yang soleha tentunya ibu-ibu, bagaimana cara kita menanggapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain STMJ sudah tua masih jomblo. Bunda begini ya, sudah berumah tangga alhamdulillah. Ayah Bunda begini ya, kenapa duit itu salah satu faktor utama terjadinya sebuah fitnah. Wabil khusus dalam rumah tangga nih. Betul ayah Bunda ya. Ayah, laki-laki kalau sudah menikah namanya jadi suami. Perempuan kalau sudah dinikahi sama seorang pria namanya istri. Ada kalimat celotehan nih ayah. Ya bisa betul bisa tidak. Suami S-U-A-M-I. S semua, U uang itu, A adalah, M milik, I-nya istri. Suami semua uang itu adalah milik istri. Ibu ya, semangat betul ibu-ibu ya. Nah, ibu tahu duit? Yang merah warna apa? Duit apa? Yang merah duit berapa? Ibu namanya Tawadud, tahu warna duit. Begini, ayah, bagaimana supaya duit tidak jadi fitnah dalam rumah tangga? Ayah, coba kita teliti, kita analisa, renungkan firman-Nya Allah surat Ali Imran ayat 103, ayat 34. Maaf ya Bunda ya. Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin dari wanita. Pemimpin ayah, pemimpin ya daripada seorang wanita. Kepala rumah tangga itu adanya di suami, bukan di istri. Oke ya Bunda ya, paham ya Bunda ya? Nah, kenapa dia dikatakan oleh Allah sebagai pemimpin? Kalimat berikutnya lihat, ada penyebabnya. Satu, ya Bunda ya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba', karena laki-laki itu dikasih kelebihan daripada seorang wanita. Yang kedua, wabima anfaku min amwalihim, laki-laki itu mencari duit lalu dia nafkahkan kepada istrinya. Jadi kalau ayah cari duit, yang wajib cari nafkah berumah tangga itu suami, bukan istri. Ya ayah ya. Jadi kalau ayah cari duit, ayah simpan sendiri, ayah bukan jadi pemimpin. Ayah cari duit, sedekahkan sama istri. Jadi jadikan ayah pemimpin, seorang presiden, jadikan istri sebagai menteri keuangan. Dapat duit ayah, kasihkan semua, kasihkan semua, kasihkan ayah, kasihkan. Ya ayah ya, kasihkan. Ya Bunda ya. Kalau ayah tak mau kasih, tak masalah. Karena istri perempuan rata-rata pinter cari duit. Ayah simpan di kolong ranjang, pasti ketahuan. Ya Bu ya. Simpan di celana pasti ketahuan. Karena istri perempuan pintar cari duit.
Ayah ya, kasih ayah, kasih. Sudah? Tapi ingat bunda mau nggak jadi menteri keuangan? Lihat kalimat berikutnya ayah bunda ya. Fasolihat, adapun istri-istri yang solehah. Kalau bunda mau diamanahkan sebagai menteri keuangan rumah tangga, syarat yang pertama harus menjadi istri yang solehah. Kalau nggak solehah, jangan ayah. Nanti uang ayah amanahkan buat zakat mal, dia zakat mall. Makanya Koko maaf ya Bu ya, Koko ini ada seorang sahabat Bu, suaminya romantis banget Bu. Jadi kalau jalan sama istri selalu bergandengan tangan, dia kepit Bu. Kemana kepit? Koko tanya, kenapa kok romantis banget? Koko Lim, ini kalau saya lepaskan dia belanja kemana-mana. Ya bunda ya. Bunda ya. Siapa istri-istri yang soleha itu? Siapa? Kalimat berikutnya Allah jelaskan, qanitatulillah, dia taat kepada Allah, tentunya taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada suaminya. Kalau suaminya bilang umma atau bunda atau ibu apalah ya bunda ya, tolong ini sebagian kasihkan kepada orang tua saya, mertua saya. Enggak ada tapi, enggak ada kenapa. Laksanakan. Sudah paham ya ayah bunda ya? Lalu yang kedua, kalimat berikutnya hafizatul lil ghaib bima hafizallah, dia bisa menjaga harga dirinya dan harta suaminya ketika suaminya sedang tak berada bersama dia. Baik, Masya Allah, terima kasih Koko Lim ya, atas. Anak ya, insya Allah kalau ini diamalkan jadi istri yang selalu matangnya sakinah mawaddah warahmah. Karena ini demi Allah sudah Koko amalkan dalam rumah tangga Koko Lim pribadi. Amin. Baik, terima kasih. Ustaz Cahyan, jadi kalau uang sudah dikasih ke istri, maka laki-laki pintu setan ketutup buat dia. Setan gak bisa goda kita Bu. Kenapa? Mau maksiat tak punya duit. Tak bisa foya-foya, tak punya duit. Baik. Insya Allah hidupnya berkah. Amin, amin. Baik, terima kasih Koko Lim yang sudah berinteraksi dengan para jamaah. Nah, di segmen berikut kami persilakan nanti Ustadz Zaki Mirza untuk berinteraksi. Kalau tadi Koko Lim bermulai dari bapak-bapak, nah mungkin nanti Ustadz Zaki Mirza mulai dulu dengan ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku, sesaat lagi kami akan kembali. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah kita masih di Damai Indonesiaku. Kalau tadi Ustadz Koko Lim berinteraksi langsung dengan jamaah. Nah, kami persilahkan Ustadz Zaki Mirza untuk bergabung bersama jamaah, turun langsung. Sepertinya sudah ada ibu-ibu yang sudah siap. Silakan Ustadz Zaki Mirza langsung bisa turun bersama jamaah. Silakan Ustadz. Cik, ya izin saya turun ke bawah lagi ya. Supaya lebih jelas yang nanyanya ini betul-betul manusia gitu. Lagi musim makhluk gaib Bu. Silahkan Ibu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Abdul Kohar. Baik. Jamaah dari Masjid Al-Ansor, Bumi Satria Kencana. Oke, sebelum Ibu tanya, boleh dong saya nanya dulu ya. Boleh. Yang pertama, Ibu masih ada suami? Masih, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Karena tadi saya dapat info di sini banyak yang janda katanya. Coba gini ya, jujur ya, mana yang janda angkat tangan. Baik, ya Ibu. Ya sudah, ini namanya pengajian para janda, udah gitu aja. Janda Ibu, juga bahagia. Ibu siapa saya panggil? Bu Heni. Ibu Eni, saya jadi mau tanya deh sama Ibu. Boleh. Sepanjang Ibu berumah tangga, pernah nggak sesekali tuh difitnah sama orang lain sampai Ibu dengan suami atau anak tuh jadi bermasalah gitu? Pernah nggak kira-kira? Kalau di rumah tangga, alhamdulillah ya, saya boleh diangkat suaranya Ibu dikit. Selama berumah tangga, alhamdulillah saya tidak merasakan itu, tapi secara sosialisasi dengan lingkungan itu saya rasakan seperti itu. Alhamdulillah, jadi rumah tangganya lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekarang boleh tanya, silakan. Ya. Begini Pak Ustadz, tadi pas Pak Sofyan ya membuka acara ini bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 191 al-fitnatu asadu qatli itu adalah fitnah lebih kejam dari pembunuhan.
Dan juga ada lagi arti dari yang lain, fitnah adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Iya. Dan juga fitnah di dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalakum wala auladakum fitnah. Baik. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah. Betul. Nah, mohon penjelasan daripada kepada Ustadz untuk menjelaskan arti daripada semua ayat-ayat tersebut. Baik. Karena beda ya korelasi daripada arti fitnah itu sendiri. Baik, siap. Terima kasih. Terima kasih Ya. Ibu. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pertama yakin dengan pertanyaannya, kedua yakin yang nanya ini karena kakinya napak Bu, saya lihat tadi. Baik, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Jadi ternyata fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bukan berarti mindset. Do you understand mindset? Yes aja biar cepat lah ya. Jadi cara berpikirnya kalau gitu Pak Ustadz, daripada fitnah mendingan kita ngebunuh yuk. Nggak gitu. Orang kalau memfitnah orang lain, ternyata yang dibunuh itu banyak sisi Ibu. Banyak dimensi. Makanya banyak yang rumah tangga itu berantakan, bercerai-berai karena fitnah. Berarti kan itu dibunuh keharmonisannya. Betul Ibu ya? Ada orang yang usahanya difitnah. Misalnya, Ustadz, jangan makan di situ ya Pak Ustadz. Kenapa? Saya lihat tuh di atas tempayannya ada tuyul loh Pak Ustadz. Ini kan fitnah. Tidak ada tabayun, tidak ada penjelasan dan ibu nggak tanya langsung. Akhirnya yang dibunuh bukan orangnya, tapi apanya? Penghasilannya, rezekinya, pemasukannya. Jadi kita, makanya tadi kita bahas, nih saya jahit lagi dengan apa yang sudah kita sampaikan Ibu ya. Masalah akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan akhlak yang agung. 3. Kenapa? Karena ada yang namanya respon, ada yang namanya stimulus. Respon, stimulus. Supaya ibu nggak bingung, dibalik. Ada stimulus, ada respon. Stimulus, bukan simulus ya Bu ya. Stimulus, rangsangan. Ada rangsangan, ada respon. Yang namanya stimulus itu boleh dari siapapun. Izin, saya bergeser lagi, pindah. Kasihan aki-aki ngedongak aja gini Bu. Paham ngedongak Bu? Iya. Stimulus itu adalah rangsangan sikap orang lain ke kita. Ada yang nyakitin kita, ada yang fitnah kita, ada yang ngezolimin, ada yang nipu, ada yang ngutang gak bayar-bayar. Betul gak? Ada di sini yang punya utang? Wah, ini mah wajah-wajah, oh Masya Allah, tunggakan semua. Cicilan. Jadi subhanallah, ini namanya stimulasi. Ini bahasa kerennya lah ya, bahasa milenial. Ada rangsangan dari luar, difitnah, dizolimi. Tadi juga Kokolim sudah menambahkan doanya. Boleh disolawatin, boleh didoain. Ada respon Bu. Respon itu dari kita. Internal. Stimulus itu eksternal. Pihak luar. Silahkan orang mau memfitnah apapun. Silahkan tetangga mau bergibah sejauh apapun. Silahkan. Yang penting respon kita istiqomah. Minimal akhlakul hasanah. Diem, keep silent, gak usah ditanggepin karena yang ada pusing sendiri ngurusin orang lain. Bener gak? Gimana badan gak jadi banyak penyakit Pak? Yo denger orang ganti mobil dia ganti penyakit. Stres gak Bu? Stres. Hidup nikmat itu ketika kita bisa menikmati hidup. Life is how to enjoy it. Do you understand?
Yes saja lagi. Hidup yang nikmat itu ketika kita bisa menikmati hidup, Bu. Nikmati setiap fitnahan. Nikmati setiap kezoliman. Stimulasi boleh datang dari pihak manapun. Tapi respon kita tetap dengan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha tahu. Tenang aja, Bu, gak bakal ketuker. Bu. Bu. Yes-nya mana? Bu. Pak. Muncrat, Pak. Udah ngedongak, tos. Baik. Baik Ustaz Zaki Mirza, sekarang udah giliran yang bagian jos nih, silakan. Bagian jos, ya. Kami persilakan Ustaz Zaki. Jadi gitu ya, Ibu. Jadi fitnah ini anak bisa jadi fitnah, semua jadi fitnah. Itu adalah stimulasi dari anak, dari tetangga, dari manapun. Tetap istiqomahlah dalam kebaikan. Itulah kenapa dalam surat Al-Fatihah salah satu ayatnya ihdinas siratal. Artinya bukan hanya ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan hanya sekedar lurus, Ibu ya. Secara bahasa, secara terminologi memang jalan yang lurus, tapi ada yang tersirat. Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam kitabnya beliau menjelaskan ihdinas siratal mustaqim maknanya adalah ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus dan kami istiqomah dalam kebaikan di dalamnya. Itu yang susah. Yang berikutnya berarti ada bagian jos. Yang ini jos, yang ini yes. Mana Pak Jos? Ah ini dia. Oh Pak Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan. Boleh mic-nya dideketin lagi Pak? Kayak pakai lipstick Pak. Ya. Nah. Maskernya katanya diturunin sedikit Pak. Iya. Ingin curhat gitu ya terhadap pengalaman yang pernah. Namanya siapa Pak? Boleh disebutkan? Nama saya dulu. ya. Ahyar. Ya, Ahyar. Bapak punten mic-nya ditempelin aja Pak. Nggak usah goyang-goyang. Ah gitu. Ketika Tuh. Tempelin Pak. Ketika ada lakban nggak Bang? Lakban. Ketika pengalaman berorganisasi itu, karena saya mengikuti dua organisasi yang karakteristiknya sama gitu. Nah, saya dipitnah gitu, karena tidak suka mengikuti organisasi yang lain gitu. Oh, Bapak aktif di organisasi ini, yang lain nggak ngikut. Maksudnya nggak ikut di organisasi lain? Iya. Difitnah. Jadi maunya itu tidak usah ikut organisasi yang lain gitu. Oh, jadi semuanya ikut. Gitu. Jadi karena merasa persaingan organisasi gitu ya. Jadi dipitnah lah gitu dengan hal-hal yang tidak patut lah gitu, tidak. Oke. Terus kemudian dalam dunia kerja juga. Apa Pak? Dunia lain? Dunia kerja. Oh dunia kerja. Aduh. Habis Bapak mic-nya kurang dekat sih ya. Saya dengarnya dunia lain Pak. Dalam kerja tim gitu. Dalam tim itu ada anggota tim Pak, ini kita kayak pacaran loh Pak. Ada anggota tim yang tidak suka gitu dengan kinerja kita. Kinerja saya waktu saya menjadi bawahan juga sama difitnah juga. Terus ketika saya jadi atasan, bawahannya yang memfitnah juga. Ya. Atasannya Bapak? Ya, dulu saya jadi bawahan. Oh, Bapak dulu bawahan. Sekarang di atas. Fitnah juga waktu jadi bawahan. Dulu ketika jadi Ustaz, ini saking banyaknya fitnah kayaknya nih Ustaz. Saking banyaknya fitnah. Jadi bingung. Ketika jadi atasan juga. Oke. Langsung ke intinya Pak, silakan. Oke. Di atas difitnah, di bawah difitnah. Waduh. Mendingan Bapak di atas masjid, Pak. Ya gitu Ustaz, bagaimana sikapnya Ustaz ya. Oh, ini dunia kerja nih Bang Sofyan. Ya, bukan dunia gaib. Saya tadi kaget kok dunia lain. Baik, jadi beliau ini aktif di organisasi, aktivis lah Pak ya. Jadi aktif di sini, di tempat yang lain difitnah. Kata yang lain nggak usah ikut aja gitu ya. Di rumah aja ngepel gitu Pak, enggak? Udah ngepel difitnah juga. Difitnah juga. Bapak ya Allah Pak. Saya seumur umur Bu,
Sama Kokolim dari tahun 2005 banyak yang curhat. Yang paling sengsara ini loh Bang. Baik. Jadi gini Pak. Sebenarnya semua itu kembali kepada kita. Makanya kalau ada fitnah, Ibu, gibah itu kan ngomongin orang di belakang. Gosip. Namanya gosip, digosok makin sip. Ibu baca Al-Quran 5 menit. Berasanya lama kayak 5 jam. Bener gak? Tapi ya Allah ibu ngegosip 5 jam, kok terasanya baru 5? Paham. Jadi kalau urusan gibah itu emang paling nikmat. Nah kalau kita digibah difitnah, pertama istighfar. Astaghfirullahalazim. Ibu yang ngegibah juga istighfar. Yang namanya istighfar rem. Rem itu harus pakem Pak. Jangan remnya blong. Istighfar sih mantep. Astaghfirullahalazim. Ngomong-ngomong si Empok Encum gak pulang-pulang kemana? Kita difitnah istighfar. Karena ibu, kita nih kalau ngambil napas yang dihirup apa bu? Apa? Iya udara bu. Masa pasir? Oksigen. Ketika oksigen itu, ibu orang kalau marah, al-ghadhabu yuzilul akla. Orang marah itu kan kehilangan akal. Orang ngegosip kehilangan akal, dia emosi. Maka istighfar dan ambil napas. Karena secara penelitian kalau ngambil napas, ibu oksigen yang naik ke otak itu 5 liter bu. Seng. Makanya langsung adem kalau istighfar. Tapi harus pakem. Pak gak usah dengar apa kata orang Pak. Saya yakin Bapak ini nanti di yaumil akhir nggak dihisap Pak. Karena di dunia sudah banyak beban Pak. Jadi kalau Bapak difitnah Pak, kita nggak usah dengar apa kata orang Bapak ya. Hidup itu tadi ihdinas siratal lillahi ta'ala. Orang yang prinsip hidupnya lillahi ta'ala nggak pernah puyeng sama urusan orang. Lihat deh sholat subuh. Kita kan memperkuat niat. Usolli fardu subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Zuhur ujungnya ada lillahi. Asar maghrib isya sama. Kemarin nih Ramadan. Kita kan abis taraweh niat tuh. Nawaitu sauma ghadin an nadai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati. Pak, hidup kalau lillahi ta'ala enak banget Pak. Orang mau pakai mobil apa aja udah. Nggak usah puyeng. Ah ujung-ujungnya mobil yang kita pakai juga kurung batang. Bener nggak? Istri marah-marah, difitnah, nggak usah stres bu. Kita mikirnya gampang aja. Ihdinas siratal mustaqim. Saya harus istiqomah dalam kebaikan. Ketika difitnah ibu mikir istri saya marah-marah. Oh manusia dari tanah. Bisa jadi istri saya diciptain dulu tanahnya tanah sengketa. Enak. Betul nggak bu? Ya. Baik. Gitu Pak ya. Yang sabar, ikhlas Bapak mudah-mudahan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Siap. Allah. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Lega ya Pak Ahyar ya. Masya Allah. Baik. Bang, ya. Pantas wajahnya ditutup masker. Antum nyebut duluan nih Ustaz Zaki. Tadi mau nyebut. Sabar ya Pak, sabar. Baik, Masya Allah. Kita masih ada satu segmen lagi pemirsa. Kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan dengan tema yang menarik ini. Bagaimana kejamnya sebuah fitnah dan bagaimana kita mengantisipasi dan juga mengatasinya. Dan di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama-sama. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Sebelum kita mengakhiri dengan doa di akhir segmen nanti, kita akan mendengarkan kesimpulan sedikit. Yang pertama kami persilahkan Ustadz Kokolim, yang kemudian nanti Ustadz Zaki Mirza. Silakan Kokolim. Kejamnya fitnah dan bagaimana cara menyikapinya. Ayah bunda, hindarkan perbuatan fitnah. Kalau kita disalahkan betul-betul salah, lalu kita membela diri dari kesalahan kita demi tegaknya sebuah hukum, yang ada kita malah memfitnah orang lain. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Buruj ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat
Sesungguhnya orang-orang yang memberi fitnah kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, masya Allah, summa lam yatubu, lalu dia tidak mau bertobat, kecuali kalau dia tobat, maka ganjarannya masya Allah, falahum azabu jahannam, maka dia mendapatkan azab dari Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, walahum azabul harik, dan dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dibakar dalam api neraka yang membakar ayah bunda. Na'udzu. Makanya syair mengatakan dalam Islam itu, ayah bunda, kalau kita difitnah, hati-hati, jangan mau fitnah orang. Wa qad yurjal jadi sayburun wala bur'a liman jar'ali lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Jaga lisan yang tak bertulang ini. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung perkutut, burung nuri, burung merpati, itulah nama-nama burung. Silakan Ustaz Zaki. Udah nungguin ya. Ini kita jadi ngapa ngomongin burung ini ya? Silakan Ustaz Zaki Mirza. Difitnah, kita diem, di situ ada rasa senang, Bu. Puas. Puas apa? Karena kita berhasil untuk menahan segala emosi dan kemauan untuk gibah dan fitnah balik. Di fitnah kita doain, di situ ada bahagia. Kenapa bahagia? Karena ternyata jalan kita sesuai dengan apa yang Allah tuntun. Di fitnah justru kita memberikan hadiah. Kita berikan sesuatu yang membuat cinta semakin erat. Disitulah ada berkah. Bapak Ibu tinggal pilih ketika di fitnah. Kita ingin senang, kita ingin bahagia. Kalau perlu raihlah berkah. Nggak usah banyak disumpahin orang yang fitnah kita. Doakan. Kenapa? Setiap doa hakikatnya itu kembali kepada diri kita masing-masing, dan setiap fitnah hakikatnya akan kembali juga ke diri kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza, Ustaz Kokolim, terima kasih. Di segmen akhir kita akan berdoa bersama-sama. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, dan Anda bisa juga menyaksikan Damai Indonesiaku di portal kami di damaiindonesiaku.id. Akhirnya, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan serta Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, di penghujung acara hari ini sama-sama angkat tangannya, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad angkoli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya Allahumma ayyidil Islam wal muslimin. Amin ya wansur Allah. ikhwanana fi Palestin wa fi Amin ya ayyi Allah. makanin kana wa ahlikil kafarata wal musyrikin innaka anta azizun hakim. Amin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masahid dajjal. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami jikalau selama ini kami sering kecewa dengan takdir-Mu ya Allah. Amin. Sering kurang bersabar terhadap ketentuan-ketentuan dan ujian-ujian dari-Mu ya Allah. Sering kurang bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau kepada kami ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad angkoli sahabati Rasulillah ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.